di pedalaman hutan Padang Laweh, Batu Sangkar, Sumatera Barat, Indonesia. Hiduplah berbagai jenis hewan dengan rukun dan damai. Hutan mereka berada di kaki Gunung Marapi. Karena itu, tanahnya subur, udaranya segar, pohonnya rimbun, dan buahnya melimpah. Mereka tak pernah kekurangan makanan. Semua itu terjadi karena mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan menikmati buah-buahan tersebut secukupnya. Bertahun-tahun kemudian, seekor musang merah tiba-tiba hidup di hutan mereka. Mereka menerima keberadaan musang itu dengan senang hati. Bahkan, penduduk hutan sudah menganggap musang merah itu sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Dengan ramahnya pula, hewan-hewan hutan Padang Laweh memperbolehkan sang musang memakan buah-buahan dari pohon mana saja yang ia suka. Tak lupa, ia dipersilahkan tinggal di mana saja ia suka. Sayangnya, musang tersebut menyalahgunakan kebaikan hewan-hewan hutan Padang Laweh. Ia mulai memperlihatkan sifat aslinya, sifat yang tamak dan jahat. Saat itulah, kebahagiaan hewan-hewan hutan Padang Laweh mulai memudar. Musang yang tak seekor hewan pun tahu dari mana asalnya itu, berbuat sesuka hatinya. Ia menjadi musang yang tamak. Musang rakus yang mampu menghabiskan banyak sekali buah di hutan dalam semalam. Musang yang terus menyembunyikan keberadaannya. Musang itu pun akhirnya diberi nama Tangka oleh hewan-hewan hutan Padang Laweh, di mana dalam bahasa Minangkabau berarti nakal atau madar. Tangka sebenarnya tahu bahwa pohon-pohon di hutan tidak berbuah setiap hari. Jika buah-buah itu dimakan terus-menerus, suatu saat pasti akan habis. Namun tetap saja, ia tidak pernah peduli. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dari hari ke hari, tingkah jahatnya terus melonjak. Salah satunya, ia pernah kedapatan memakan buah-buahan di hutan Padang Laweh langsung dari dahan pohonnya. Padahal, ia bisa memetik buah-buah tersebut lalu menyimpannya terlebih dahulu untuk dimakan di kemudian hari. Seperti yang selalu dilakukan hewan-hewan hutan Padang Laweh selama ini. Hingga suatu hari, hal yang dikhawatirkan hewan-hewan hutan Padang Laweh pun terjadi. Pohon-pohon masih berbuah. Buahnya pun masih melimpah. Sayang, tak satu pun ada yang matang. Buah-buahan di semua pohon hutan Padang Laweh masih muda, belum layak untuk dimakan. Seharusnya ia tidak melakukan hal ini, ujar Eti Tupai. Tak mau kalah, Gaeksi berturut menimpali, benar. Sudah saatnya kita menangkap dan mengusirnya dari hutan kita. Jangan berburuk sangka dahulu. Mungkin saja Tangka melakukannya demi sesuatu kebaikan yang tidak kita ketahui. Jelas Bariah, sang ayam, coba meredakan suasana. Bukannya kita sudah menganggap Tangka sebagai bagian dari keluarga kita, maka dari itu, lebih baik kita menanyakannya secara langsung kepada Tangka, ungkap Anis, si merpati, sembari tersenyum. Bagi hewan-hewan hutan Padang Laweh, hal ini merupakan ujian yang berat. Karena untuk waktu yang cukup lama, mereka tak akan bisa memanen buah-buahan kesukaan mereka. Meskipun, mereka masih bisa makan dengan persediaan buah-buahan yang sudah mereka simpan. Namun demi mencari jalan keluarnya, menemukan keberadaan Tangka menjadi hal utama yang saat ini sedang mereka lakukan bersama-sama. Beda halnya dengan Tangka, si musang merah. Baginya, hal tersebut sama saja dengan sebuah bencana. Selain harus terus bersembunyi dari penduduk hutan Padang Laweh, ia pun harus mencari cara menuntaskan permasalahannya. Permasalahan yang datang dari ketamakannya karena tak pernah menghemat buah-buahan yang sudah ia petik. Tangka mulai gelisah. Perutnya pun mulai lapar. Tak lama kemudian,
tubuhnya tiba-tiba melemah. Perutnya juga mulai kesakitan. Tak ada cara lain. Dengan terpaksa, ia menyantap buah-buahan yang tersisa. Ia lebih memilih memakan buah-buahan muda tersebut daripada harus berpuasa. Ia tidak tahu bahwa hal itu akan membuat keadaan semakin parah. Jika ia terus memakani buah-buah muda tersebut, selanjutnya tidak akan ada lagi buah yang tersisa di hutan. Namun, Tangka tidak sedikit pun memikirkannya. Benar saja. Keesokan malamnya, tidak satu buah pun tertinggal di dahan-dahan pohon hutan padang laweh. Penduduk hutan semakin khawatir. Mereka tak mau hutan mereka yang damai tiba-tiba berubah menjadi hutan yang menakutkan, sebab tak ada lagi yang bisa dimakan. Kalau sudah begini, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Gaek dengan nada yang tinggi. Hewan jahat itu harus kita usir dari hutan kita ini, bentak Eti Tupai. Aku menyerah. Tangka harus diusir dari hutan kita, ungkap Bariah. Bahkan, hewan-hewan lain pun ikut mengeluarkan pendapat mereka. Ya. Tangkap Tangka. Usir dia. Usir hewan jahat itu. Tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebagai hewan yang dituakan di hutan, Anis pun menyatakan bahwa Tangka harus ditangkap dan diusir dari hutan padang laweh. Mulai saat ini, semua hewan harus bekerja sama untuk menemukan tempat persembunyian Tangka. Jauh dari keributan yang terjadi di tengah-tengah penduduk hutan padang laweh yang marah, Tangka yang kelaparan mulai memakan segalanya. Mulai dari dedaunan, ranting-ranting pohon, kulit pohon, hingga akar pohon. Namun tidak satu pun yang cocok untuk mulut dan perutnya. Tangka pun kembali mulai melemah. Ia pun terpaksa berpuasa semalaman. Keesokan harinya, di saat Tangka masih tertidur dengan perut kosong di siang bolong, ia mendengar beberapa kelompok ayam hutan melewati rumahnya. Ide jahat pun muncul dari otaknya. Ayam, aku belum pernah mencicipinya. Akan kucoba memakannya nanti malam. Siapa tahu cocok untuk mulut dan perutku. Ketika malam tiba, Tangka dengan perutnya yang begitu sakit mengendap-endap ke sarang kelompok ayam hutan tersebut. Sesampainya di sana, tanpa pikir panjang, Tangka langsung menculik seekor anak ayam. Lalu anak ayam itu dibawa ke sarangnya. Di sanalah ia menyantap anak ayam tersebut. Ia berharap dengan cara seperti itu, tidak akan ada hewan hutan yang tahu. Di luar dugaan, Tangka tak menyangka bahwa ia akan teramat suka dengan daging anak ayam yang ia makan. Ia ingin sekali menyicipi daging anak ayam sekali lagi. Bahkan saat ia sadar bahwa pohon-pohon sudah mulai berbuah kembali, ia tidak begitu peduli. Kini ia merasa hanya daging anak ayam sajalah yang dapat membuat perut dan mulutnya senang. Ia pun berencana untuk menculik anak ayam lagi. Di luar dugaannya, saat ini hutan sedang ribut karena kelompok ayam hutan tengah marah dan bersedih karena seekor anak mereka hilang dan tak pernah ditemukan lagi. Tangka pun cukup kebingungan untuk menculik anak ayam kembali. Hal tersebut dikarenakan penjagaan dari ayam-ayam hutan dewasa serta hewan-hewan lain mulai ketat. Namun tetap saja, Tangka tidak kehabisan akal. Betapapun ketatnya penjagaan yang dilakukan, Tangka meyakini ada saatnya di tengah malam nanti hewan-hewan itu akan tertidur pulas. Di saat seperti itulah Tangka berencana akan melangsungkan perbuatan jahatnya. Lalu keesokan paginya, seekor anak ayam akan kembali hilang. Sudah 2 ekor anak ayam hilang. Penduduk hutan kembali ribut. Apa ini ulah manusia? Tanya Gaek. Tidak mungkin. Kita sama-sama tahu, manusia tinggal sangat jauh dari pedalaman hutan kita ini, jawab Eti Tupai.
tidak bisa dibiarkan. Siapapun yang melakukannya harus diberi hukuman yang paling berat, pekik Bariah sembari mencucurkan banyak sekali air mata. Ternyata salah seekor anak ayam yang hilang tersebut merupakan anaknya. Hewan-hewan hutan belum tahu kalau Tangkalah pelaku penculikan itu. Setiap kali Tangka lapar, ia akan mulai mengendap-endap untuk menculik 1 atau 2 ekor anak ayam hutan yang malang. Lalu ia akan memakan anak ayam itu dengan rakusnya. Tidak hanya beberapa kali. Penculikan tersebut ternyata kembali terjadi. Bahkan berkali-kali. Demi keselamatan anak-anak mereka, para induk ayam bersama hewan-hewan hutan lainnya melipat gandakan keamanan. Setiap anak ayam pun harus berada di dekat induknya. Bahkan di saat tidur, para anak ayam harus tidur di dalam tubuh induknya. Benar saja, siasat tersebut berjalan lancar. Tangka benar-benar kesulitan untuk kembali menculik anak ayam. Hingga akhirnya, induk-induk ayam dan hewan-hewan hutan yang lain mengetahui bahwa penculik tersebut ialah Tangka. Tangka yang kewalahan pun mulai geram. Ia sudah tidak bisa lagi makan buah. Ia sudah sangat kecanduan dengan daging anak ayam. Namun sudah hampir 2 malam, ia tak kunjung bisa menyantapnya. Tangka benar-benar tidak kuat berpuasa lebih lama lagi. Maka, Tangka pun berbuat nekat. Ia secara terang-terangan merampas anak-anak ayam dari induknya dengan paksa. Bahkan ia harus melukai sang induk terlebih dahulu sebelum merampas anak-anaknya. Kejadian tersebut membuat seluruh induk ayam dan hewan-hewan penduduk hutan Padang Laweh benar-benar marah. Mereka pun berkumpul dan bermusyawarah merencanakan banyak hal agar Tangka yang jahat lagi rakus itu bisa ditangkap, dihukum, lalu diusir dari hutan. Gaek membuka pembicaraan, bagaimana kalau kita minta tolong Tasman, si harimau? Dia sudah sangat tua. Ia pun juga sudah sakit-sakitan. Berjalan saja ia tidak kuat, jelas Anis. Kalau Yao, si elang. Eti Tupai pun ikut bertanya. Saat ini Yao sedang mengajari anak-anaknya terbang. Masih sangat lama jika harus menunggunya, ucap Anis kembali memberi informasi. Apakah aku tidak bisa mengutuk Tangka si musang merah menjadi batu? Seperti yang dilakukan Ibu Malin Kundang, ujar Bariah masih dengan wajah yang bersedih. Akhirnya setelah menemukan kata mufakat, mereka pun memutuskan untuk membuat sebuah jebakan bagi Tangka. Jebakan yang diisi dengan makanan yang menyerupai anak ayam, termasuk aromanya. Jebakan yang tak akan bisa ia hindari. Tak butuh waktu lama, Tangka berhasil terjebak dalam lubang yang sangat dalam. Lubang yang penuh dengan getah pohon yang sangat lengket. Apa ini? Hei, apa yang kalian lakukan padaku? Keluarkan aku dari tempat gelap ini. Kalau tidak, awas saja kalian nanti, ucap Tangka begitu panik namun masih dengan nada yang sangat angkuh. Dasar hewan sombong! Sudah terdesak seperti ini, masih saja sempat mengancam kami, bentak Gaek begitu kesal. Semoga kau jera, Tangka, pekik Eti Tupai. Kami masih berharap suatu saat kau akan jadi musang yang baik. Semoga saja manusia itu tidak memakanmu seperti kau memakan anak-anakku, ujar Bariah, si induk ayam sembari kembali mengeluarkan banyak air mata. Selamat tinggal! Nikmatilah hukumanmu. Semoga kau tak bisa kembali ke hutan kami. Bahkan penduduk hutan yang lain sahut menyahut meneriaki Tangka. Manusia? Apa maksud kalian? Jangan macam-macam dengan aku, bentak Tangka mulai ketakutan. Para hewan meninggalkan Tangka. Tak lama kemudian, tak lagi ada yang bisa mendengar suara Tangka. Begitu pula dengan Tangka. Tolong aku. Aku berjanji tidak akan jadi musang yang jahat lagi.
Maafkan aku kawan-kawan, tangis Tangka tidak bertujuan. Renekan Tangka tidak membuahkan hasil. Induk-induk ayam dan hewan-hewan hutan lain telah meninggalkannya. Ia akhirnya benar-benar telah diusir dari hutan Padang Laweh. Beberapa jam kemudian, Tangka yang pingsan karena kelaparan diselamatkan oleh seorang manusia. Aku mohon jangan makan aku, Tuan. Aku berjanji tidak akan memakan ayam lagi, ucap Tangka meraung-raung di dalam sebuah sangkar kayu. Tentunya karena tidak mengerti ucapan Tangka. Juga karena melihat tingkat aneh tiada henti dari Tangka. Manusia itu pun berujar kepada musang merah tersebut. Tenanglah. Aku tidak akan memakanmu. Tapi kau harus berjanji untuk menuruti semua perintahku. Tidak pula berniat berbuat yang aneh-aneh. Dengan begitu, aku akan memberimu makan, minum, dan tempat tinggal. Kita akan hidup sebagai sahabat. Tangka merasa sangat menyesal telah melakukan kejahatan kepada para hewan yang ada di hutan. Terutama ayam. Ia bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh manusia yang menangkapnya ini. Ia pun berjanji kepada dirinya sendiri. Setelah bebas nanti, ia akan meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Tangka mematuhi setiap hal yang dipinta manusia itu. Ia kini menjadi hewan yang baik. Sesuai dengan janjinya, manusia tersebut memberikan Tangka makan berupa biji-biji kopi. Awalnya Tangka tidak mau memakannya. Namun setelah beberapa hari tidak makan, Tangka yang lapar pun menyantap buah kopi tersebut dengan lahapnya. Tanpa ia sadari, kini ia telah benar-benar menyukai biji kopi. Karena itulah hingga hari ini, bangsa musang masih suka menyantap biji-biji kopi. Manusia pun memanfaatkannya menjadi kopi musang atau yang lebih dikenal dengan nama kopi luwak. Begitulah teman-teman petualang cerita tentang si musang merah bernama Tangka. Jangan lupa like, share, tinggalkan komentar agar kami terus bersemangat membuat cerita petualangan seru lainnya.